Sahabat setia PKB, sebelum kita memulai akan acara talk show PKB pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tetapi ada satu firman yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Bapa dalam kerajaan surga, karena Engkau baik bagi kami. Kami mendasari akan talk show PKB Corner pada malam hari ini, dari permulaan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh-Mu yang Kudus. Amin. Ya, shalom Sobat PKB. Kita bertemu pada malam hari ini di PKB Corner untuk melaksanakan talk show, di mana kita akan membahas tentang pemahaman kita terhadap Tuhan, bagaimana kita merasakan kehidupan kita bersama dengan Tuhan dalam judul Lo Gue Butuh Tuhan. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pendeta Dani. Kita sambut narasumber kita. Salam Pak Pendeta. Gimana hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Sibuk hari ini? Tunggu dulu, saya sapa dulu. Selamat malam sahabat PKB semuanya. Salam sehat. Apa kabar? Pasti sehat lah. Cia. Ini narasumber kita, Pendeta Dani, yang akan menemani kita untuk membicarakan tentang hubungan kita dengan Tuhan yang tadi saya katakan dalam judul Lo Gue Butuh Tuhan. Iya. Pak Pendeta Dani, kita mau membicarakan tentang Tuhan nih. Memang kadang-kadang orang membicarakan tentang Tuhan itu agak tabu begitu ya. Iya, benar. Karena ya Tuhan itu harus diimani, harus dipercaya. Jadi ya diterima aja gitu. Ya. Tapi mungkin satu pertanyaan mendasar nih Pak Pendeta. Tuhan itu siapa sih? Tuhan itu siapa? Kalau Tuhan itu siapa, saya percaya kalaupun yang nonton saat ini, yang menyaksikan acara ini, semua punya jawaban berbeda-beda. Siapa Tuhan menurut pribadi ya, gitu. Kalau pertanyaan dari Bung, aku bisa mengaplikasikan siapa Tuhan menurut pribadi, gitu. Mengapa saya mengatakan siapa Tuhan menurut pribadi? Kebanyakan orang bilang, oh Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah roti hidup. Oh, nggak bisa. Itu menurut Yohanes. Karena dalam firman Yohanes yang sendiri mengatakan Tuhan adalah roti hidup, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Oh, kalau gitu menurut saya Tuhan adalah batu karang yang teguh. Oh, nggak bisa. Itu milik Petrus. Petrus punya jawaban, tidak boleh copy paste. Ya. Karena dia mengaplikasikan itu berdasarkan apa yang dia alami. Oke. Nah, kalau pertanyaan siapa itu Tuhan menurut pribadi, berarti kalau menurut saya Ya. Tuhan adalah uang. Unik kan? Kenapa itu Pak Pendeta? Nah, uang jangan dilihat dari kegunaannya, uang jangan dilihat dari fungsinya, karena kalau kegunaan dan fungsinya pasti ada plus minus. Penggunaan uang. Ya, betul. Tapi saya mengaplikasikan uang adalah uang, artinya tidak munafik, semua membutuhkan uang. Ya. Mengapa saya mengatakan Tuhan adalah uang? Karena ini kondisi yang benar-benar pengalaman iman saya yang saya alami. Saya 2 dapur, terpisah dengan istri, ibaratnya kayak gitu. Bagaimana ketika Tuhan itu ada dalam kehidupan saya harus bisa benar-benar bisa membagi uang itu dalam kehidupan saya secara baik. Ya. Nah gitu. Andai kata
uang saya salah gunakan, berarti saya juga menyalahgunakan Tuhan. Saya mengesampingkan Tuhan. Bagi saya, ya Tuhan itu di nomor 2 kan, ibaratnya gitu. Tapi benar-benar ketika saya mengaplikasikan itu Tuhan sebagai uang, itu benar-benar konteks yang saya sangat butuh. Bagaimana ketika terpisah dari istri yang sudah hampir kurang lebih 3 tahun karena tugas tanggung jawab yang jauh, ya sama-sama 2 dapur harus terbagi ya. Pasti pengalaman-pengalaman bapak-bapak rumah tangga keluarga sudah pernah mengalami hal ini. Iya. Nah gitu. Contoh kalau Asia mengatakan Tuhan adalah nasi, karena memang hampir sebagian besar Asia membutuhkan nasi, gitu kan? Kalau misalnya lebih budaya konteks, kalau makan nasi enggak kan? Iya, gitu kan? Kenapa sampai dibilang Tuhan adalah roti hidup? Karena memang pada saat itu budaya orang Yahudi mereka makan roti. Jadi itu kontekstualnya seperti itu. Jadi siapa Tuhan menurut pribadi? Semua punya pribadi. Contoh kalau kita tanya anak yatim, Tuhan itu siapa? Tuhan adalah mama papa. Karena kontekstualnya benar, itu mama papa mereka. Tuhan yang benar-benar dia rasakan, ya Tuhan yang menjadi orang tua bagi mereka. Itu aja sih, Bung. Jadi memang konsep Tuhan itu juga berdasarkan tentang apa yang kita alami, yes, pengalaman iman dan budaya kontekstual, budaya kontekstual ya. Juga ya. Betul. Jadi bisa beda-beda nih kita memahami tentang Tuhan dalam pemikiran kita masing-masing, tetapi mungkin ada dasar yang bisa kita pegang nih. Kira-kira dasar apa untuk memahami tentang Tuhan yang memang sebetulnya tentu perlu kita kan mengimani tentang Tuhan itu, Pak Pendeta. Ya. Dasar apa yang harus kita pegang terhadap Tuhan? Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 itu menceritakan tentang Mesias yang menderita. Kontekstual ketika Yesus dan murid-murid ada, itu komunitas Mediterania Purba itu berdasarkan untuk mengakui orang itu bukan berdasarkan identitas pribadi, tapi berdasarkan komunitas. Gitu. Yeah. Jadi kaisar dianggap sebagai Tuhan karena itu berdasarkan komunitas. Gitu. Nah, sementara ketika Tuhan dan murid-muridnya ada karena berdasarkan komunitas, Tuhan menyanyikan kepada murid-muridnya, menurut kalian gue siapa? Petrus dengan lantang dia menjawab, Yesus adalah Mesias yang diurapi dan diutus. Karena itu kontekstual mereka, Yesus yang datang memang untuk menolong mereka. Karena pada saat itu bangsa Yahudi memikirkan bahwa Mesias itu adalah Mesias yang langsung datang menolong. Jadi kalau misalnya kami butuh uang, tiba-tiba plok, harus dikasih uang, itu bukan Yesus. Tapi Yesus adalah Mesias yang nanti prosesnya berjalan bersama-sama dengan pengalaman iman para murid, kayak gitu. Berarti di dalam Alkitab kita bisa menemukan dasar tentang siapakah aku? Ya, itu ketika dia menanyakan murid-murid di Markus pasal 8. Betul. Nah, Pak Pendeta nih, mungkin lebih lanjut tentang Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita membicarakan tentang saya butuh Tuhan nih. Ya, saya sadar bahwa hidup saya tidak bisa menjalaninya sendirian jika Tuhan tidak beserta saya, dan saya percaya bagaimana seperti tadi yang Pak Pendeta sudah jelaskan, Ia memberi kehidupan bagi saya dan mungkin menggambarkan dengan berbagai macam hal yang membuat saya bisa hidup, dan akhirnya di situ saya bisa menggambarkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi yang menjadi persoalan, Pak Pendeta, dalam ibadah katanya, dalam ibadah itu ada Tuhan. Gitu kan? Ya. Katanya kalau ibadah itu ya untuk Tuhan, artinya ketika kita mengikuti ibadah secara ritual, Pak Pendeta, kita mau merasakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang ada orang yang mengikuti ibadah itu tidak bisa benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Kira-kira itu persoalannya bagaimana itu, Pak Pendeta? Asik. Ini kontekstual banget. Ya. Kalau pertanyaan ini benar-benar kontekstual, artinya gini. Saya melihat dari beberapa hal. Yang pertama, orang ketika ikut ibadah tidak merasakan hadiratnya Tuhan, dia kembali lagi, menurut dia siapa Tuhan, ibaratnya kayak gitu kan? Siapa Tuhan menurut dia? Karena ada orang yang ketika dia merasakan benar-benar hadirat Tuhan, ada yang tidak. Nah, yang kedua, harus mengerti dulu pengertian ibadah, gitu kan? Ibadah ya secara umum mungkin rasa syukur, rasa hormat, rasa sungkan, rasa takjub yang diberikan, pemujian kepada Tuhan, ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika ada dalam suatu ibadah, dia memaknai hidupnya dalam ibadah itu. Ketika orang yang mengikuti ibadah, dia mendengarkan firman Tuhan, dia menaikkan pujian, dia merasa terharu. Merasa terharu artinya sebuah perubahan itu ada terjadi dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang benar-benar ya biasa-biasa aja. Apalagi kontekstualnya mungkin khotbahnya sudah bisa 5 jam, apalagi dua sahabatnya sudah 7 jam, udah pulang pasti banyak yang ngoceh dan sebagainya. Nah, berpulang kepada dia, berarti selama ini dia menghayati ibadah, mengakui Tuhannya sebagai apa? Nah gitu. Itu dia makanya. Kadang-kadang ikut ibadah tapi kok rasanya tidak ada perubahan, gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang malah akhirnya karena merasa demikian, akhirnya tidak mau lagi ikut ibadah gitu, Pak Pendeta.
Saya ada satu tamu lagi nih Pak Pendeta, kita langsung tanya-tanya saja dengan seseorang begitu ya. Boleh. Kita coba berbagi pengalaman dengan dia tentang bagaimana ikut ibadah selama ini, bagaimana merasakan kehadiran Tuhan begitu ya Pak Pendeta. Siap. Jadi sobat PKB, kita akan kedatangan seorang tamu. Kita sambut narasumber kita, Pak Alfasta. Shalom, Pak Alfasta. Shalom, Bu. Luar biasa. Apa kabar nih, Pak Alfasta? Puji Tuhan, masih waras nih kita di masa pandemi seperti ini. Masih sehat Tahun ya? lebih nih ya, setahun lebih. Setahun lebih kita jalani kehidupan ini dengan pandemi. Betul. Ya, Pak Alfasta, kita membahas tentang lo gue butuh Tuhan nih. Kita Berat nih, kayak berat ya. Kafika berat kali. Pak Alfasta butuh Tuhan? Wah, itu suatu hal yang nggak perlu ditanyakan, sudah pasti lah Pasti. itu. Secara Ya. iman ya pasti. Secara iman lah, itu pasti. Berarti kalau saya tanya, kira-kira Pak Alfasta mengakui Tuhan itu ada atau enggak? Jawabannya Pasti ada. pasti ada ya. Oke, siap. Baik. Nah, Pak Alfasta, kita mau membicarakan tentang bagaimana nih caranya kita bisa merasakan Tuhan. Kemarin Minggu Pak Alfasta ibadah, Pastinya ibadah. merasakan Tuhan? Haleluya. Sedikit. Sedikit. Oke. Kenapa tuh kok sedikit? Ya karena kalau kita ibadah di rumah biasanya ya tanda kutip nih mas sekarang nih masih kayak agak orang santai. Iya. Seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau dibilang merasakan Tuhan pastilah ya. Kalau kita ibadah melihat salib itu pasti merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kalau udah Lihat kelamaan TV. lihat TV mata berat. Mata berat. Beratnya karena apa nih? Wah itulah. Ya. Jadi mungkin ada bedanya ya Pak Alfasta ya tentang perasaan kita. Pasti. Pak Pendeta, ini kan kita melihat nih memang faktanya sih memang terjadi di mana-mana ya. Mungkin Pak Pendeta juga menemukan di jemaat dalam saat pandemik ini tidak bisa semua gereja dibuka ya. Ada sih memang gereja yang dibuka secara terbatas. Tapi secara spesifik kalau kita mau bicara tentang ibadah yang virtual lah katakannya, disebut selalu ibadah daring gitu ya. Perasaan untuk ikut ibadah itu untuk merasakan kehadiran Tuhan tuh kurang begitu Pak Pendeta Dhani. Iya. Mungkin yang menjadi pemikirannya begini Pak Pendeta Dhani. Kalau kita memang merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah secara daring yang kita lakukan itu, lalu bagaimana kita bisa semakin merasakan Tuhan di dalam keadaan-keadaan seperti ini? Saya ulang kembali lagi yang pertama, artinya setiap kehidupan yang kita jalani itu dengan mata iman, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Itu secara mata iman, rohani kita, siapapun dia. Tapi dalam perjalanan kehidupan, terkadang masalah bertubi-tubi, bahkan pergumulan begitu berat, Ya. tidak bisa dipungkiri. Marah Tuhan, jengkel Tuhan, dan sebagainya. Tanpa sadar tiba-tiba muncul, wah Tuhan lu di mana dan sebagainya. Ingat kan perjalanan waktu Israel tuh kan? Ya. Nah, ketika itu mana Tuhanmu, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Tapi toh Tuhan tetap menyertai mereka sampai pada titik akhir gitu. Nah, perjalanan kehidupan kita ketika situasi kondisi yang sampai saat ini sudah ada 1 tahun berapa bulan? 5 bulan ya, kurang lebih 4 bulan, 1 tahun 4 Iya, bulan. 1 tahun 4 bulan. Saya percaya pasti sungut-sungut,
rasa cemas, khawatir itu ada dalam kehidupan kita. Oh, pasti. Apalagi kalau tiba-tiba di PHK, gaji 50% potong dan sebagainya. Itu bagi kita kaum bapak pekerja itu sangat-sangat merasakan hal seperti itu. Merasakan ya. Kepala keluarga kan, Apalagi sebagai kita kepala sebagai keluarga. rumah tangga. Apalagi bilang kepala keluarga nih, nanti nyambung, tunggu saya belum masuk nyambung. Apalagi bilang kepala keluarga yang baru-baru nikah nih. Nah, ibadah-ibadah itu yang seakan-akan pikir ya udahlah, yang penting nanti bisa ikut daring jam 7 dari jam berapa, kalau nggak bisa live ya udah nanti nonton ulang dan sebagainya. Nah, ini menjadi permasalahan sebenarnya dalam setiap kehidupan kita. Daring terjadi karena situasi kondisi, tapi daring juga membuat, ya saya belum tahu sih, belum hasil survei, nggak tahu belum hasil surveinya, tapi terkadang daring membuat kita ya udah, yang penting sudah habis khotbah masih tidur di tempat tidur juga nonton dan sebagainya gitu kan, ibaratnya kayak gitu, ya udahlah. Nah, ini menjadi masalah. Kira-kira Tuhan hadir tidak gitu kan dalam kehidupannya. Andai kata Tuhan numpang lewat, ini saya cuma pakai kiasan, Tuhan numpang lewat, Tuhan bilang misalnya masuk di keluarga Bung Al, halo Bung Al, Tuhan ketok nih, Bung Al, ya Tuhan kenapa? Loh, kok masih tidur? Ya udah nanti aku balik ya, nanti aku mampir. Tanpa sadar Tuhan udah jalan gitu. Panggil sudah terlambat, Tuhan bilang nanti aku balik. Ternyata persiapan kita sudah nggak ada, jadi cuma asal di daring. Butuh respon. Gitu, butuh respon kayak gitu. Wah, kita nggak tahu juga ya, ngeri-ngeri juga ya. Nah, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ibadah yang offline dan online situasi kondisi, sebenarnya persiapan kita sebenarnya sudah tahu jam 9 mau tidak mau seperti biasa. Jam 8 tuh udah siap, setengah 9 sudah standby, sudah siap nonton. Sama, saya percaya kalau orang yang melakukan itu dia tetap akan percaya hadirat Tuhan tetap ada. Betul. Kayak gitu sebenarnya. Nah, lebih lanjut nih, saya mau kembali lagi ke Pak Alfasta nih. Jadi di dalam ibadah tentu harus ada respon kita nih ternyata Pak Alfasta. Nah, yang mau saya tanyakan adalah semakin sering ikut ibadah menurut Pak Alfasta, semakin sering ikut ibadah, apakah itu semakin membuat Pak Alfasta semakin dapat merasakan kehadiran Tuhan? Pengalaman iya. Gimana itu Pak? Karena kalau saya menganalogikan itu, kalau tadi saya dengar gitu Pak Pendeta bilang Tuhan itu apa gitu ya. Kalau saya terus terang, karena saya perokok gitu ya, Tuhan itu adalah sebungkus rokok. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya nggak merokok, saya pusing. Berarti ketika saya terus merokok, artinya adalah pusing saya hilang. Seperti itu. Nah, seperti Tuhan tadi ibadah gitu. Semakin sering kita beribadah, semakin kita dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Tapi ketika saya hanya sesekali beribadah, hanya bicara tentang duniawi, dalam pekerjaan, memang nggak bisa dipungkiri kita sebagai kaum bapak kita harus mencari nafkah buat keluarga kita. Tapi di satu sisi kita punya kewajiban secara rohani bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Tadi memenuhi keinginan seperti tadi disampaikan oleh Pak Pendeta seperti itu. Jadi gitu. Jadi semakin sering ikut ibadah, yang pasti full lah Roh Kudus tuh kayaknya di dalam hati makin terasa ya di dalam kehidupan kita. Iya. Nah, tentu jadi sobat PKB, kita bisa memahami di sini tentang bagaimana kita mau merasakan kehadiran Tuhan itu bukan hanya dengan sekali dua kali kita mengarahkan diri kepada Tuhan, tetapi dengan setiap saat dalam kehidupan. Nah, Pak Pendeta, saya boleh lanjut. Saya mau memahami nih dari hasil percakapan kita nih, saya mau memahami bahwa sebetulnya kehadiran Tuhan itu memang di dalam ibadah yang kita laksanakan secara virtual ini banyak sekali menimbulkan kebosanan begitu ya. Tetapi kemudian di dalam setiap situasi di kehidupan kita, artinya keseharian kita bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi dengan setiap peristiwa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, di situ sebetulnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Betul begitu Pak Pendeta? Iya. Saya mengibaratkan, mengumpamakan, menganalogikan seperti yang tadi saya sambung Bu Ah bilang kayak gini. Setiap keseringan kita beribadah, semakin kita dekat dengan Tuhan, berarti kita merasa Tuhan hadir. Mengetahui, saya membawa ini, mengetahui dan mengenal itu beda, gitu kan? Hari ini saya kenal Bung, saya tahu, oh Bung Al, Bung Vikaris misalnya, saya kenal Bung, oke.
selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan cuman bukan kenal, cuman tahu. Oh iya, tahu. Oh iya tahu. Tapi kalau setiap hari kita membangun komunikasi, luar dalamnya kita sama-sama kenal. Betul. Kenal dia nggak? Oh kenal, ini karakternya itu. Sama dengan Tuhan. Kalau cuman kita berjumpa dengan Tuhan hanya mengetahui Tuhan dari kulit luar, ya cuman tahu. Gitu. Taunya di mana? Ibadah minggu yang penting seorang Kristen masuk dong. PKB ya karena sibuk. Oh ya. Lupa. Hari Minggu aja yang penting hari ibadah, Minggu. gitu. Sementara yang tahu ibadahnya dia lupa. Iya, Bagaimana dia mau merasakan hadirat Tuhan salah satunya? Bagaimana dia mau mengenal Tuhan? Yang tadi saya pakai contoh. Tuhan ketok pintu misalnya, Bung, aku mau datang. Ya Tuhan, nanti aja deh balik. Ya Tuhan, oh yaudah kalau gitu nanti aku balik. Padahal ya itu. Jadi mengetahui dan mengenal beda. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin dalam juga hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Betul. Jadi memang harus ada upaya terus menerus ya, berkelanjutan begitu ya. Artinya kesibukan kerja yang tadi dikatakan Bung Alf, semua. Saya tahu bapak-bapak tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, oke, itu pasti. Tapi tugas tanggung jawab kita jangan lupa. Kayak gitu kan, kalaupun sudah ditentukan misalnya sebulan sekali ataupun ya taruhlah 2 minggu sekali ibadah PKB, minimal 1 bulan ini, 1 bulan saya ingat-ingat, saya nggak pernah gabung. Bulan depan apapun yang terjadi, saya harus masuk. Karena saya bagian daripada PKB. Syukur-syukur kalau misalnya terjadi sesuatu, PKB masih lihat. Tapi kalau PKB bilang, lah kamu juga nggak pernah ikut ibadah. Berarti itu kayak istilah tak kenal gitu. maka tak sayang ya, Iya. Pak Pendeta ya. Cuma Iya, kenal harus aja semakin kita. kenal. Kontekstuality yang harus kita lihat kan, kayak gitu. Semakin dicerahkan juga ini Pak Pendeta. Ya mungkin kita lihat gorengan kita udah mulai agak dingin ya, sebelum terlalu dingin gitu ya. iya. Kita nikmati dulu. Silakan Pak Pendeta, silakan Siap, Pak siap. Alfasta, silakan. Kita nikmati dulu gorengan kita. Ada sambalnya nih Pak. Ada sambal roa. Ada sambal roa. Sambal roa itu. Oh betapa indahnya, betapa bila saudara terima hidupnya kesatuan, berkuraba di kepala haruan, aku jauh dan coba tak turun, seperti angin yang dari mengalir ke bukit Sion, seperti sabda perintahkan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk seorang rakyat. Oh betapa indahnya. Pak Pendeta Dani dan Pak Alfasta. Ya. Saya dalam pembicaraan kita kali ini tuh saya teringat nih akan satu ayat Alkitab dari Yakobus 1 ayat 5. Ya. Di situ dibilang, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Dari ayat ini dengan pembicaraan kita juga, saya itu jadi memikirkan bahwa kadang-kadang ini juga dari pengalaman saya pribadi, sulit untuk bisa memahami tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita gitu ya. Kadang-kadang juga makna Tuhan yang tadinya kita bisa pahami secara jelas mulai bias, mulai buram gitu ya. Tetapi kita sadari bahwa kita butuh Tuhan. Tetapi semua itu dalam pemahaman, kalau saya mengambil dari Yakobus 1 ayat 5 ini, itu semua berkaitan dengan hikmat yang bisa kita peroleh daripada Tuhan. Ya. Jadi kira-kira bagaimana menurut Pak Alfasta terkait dengan kebutuhan kita pada Tuhan? Bagaimana kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita? Oke, terima kasih anak Vika. Jadi kalau saya cerita aja ya, terkait dengan gue butuh Tuhan nggak sih, seperti itu ya dalam keseharian gitu ya. Ya. Seperti yang kita tahu, mungkin kalau bahasa saya itu selalu berpikir begini, hati-hati dengan keinginanmu gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang saya minta kepada Tuhan, puji Tuhan sampai detik ini Tuhan selalu kasih, seperti itu. Jadi kita nggak pernah
Tuhan nggak pernah bilang enggak seperti itu. Tuhan pasti kasih seperti itu. Kalau saya pengalaman kerja gitu, saya di dunia akuntansi itu saya pernah pertama kali saya kerja itu di perusahaan dagang. Ketika saya perusahaan dagang, saya pikir itu akuntansi perusahaan dagang cuma seperti itu. Saya cuma bilang begini, Tuhan saya mau kerja di perusahaan yang bergerak bidang jasa. Saya pengen tahu akuntansi bidang jasa seperti apa. Nggak lama Tuhan kasih seperti itu. Setelah saya pelajari, saya cuma mau bilang, Tuhan saya mau bekerja di perusahaan yang istilahnya perusahaan manufacturing. Puji Tuhan, Tuhan juga kasih seperti itu. Pada akhirnya di satu titik saya bilang, hati-hati dengan keinginanmu, karena ketika kamu nggak tahu apa yang kamu minta, gitu ya, kamu akan jatuh seperti itu. Nah, ketika saya bilang butuh Tuhan, pasti, karena kita ya mungkin kalau dari kecil saya gitu dibilang satu hal adalah yang nggak boleh ditinggalkan adalah harus ikut Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya butuh Tuhan, waduh. Ya tadi saya bilang kalau saya nggak ada Tuhan, hilang. Apa yang bilang? Ya tampias lah. Nantilah kita. Seperti itulah kita seperti itu. Secara sederhana, Pak Alfasta pasti butuh Tuhan gitu ya. Pasti, kita sangat pasti butuh Tuhan. Iya, makanya dalam hal ini mungkin salah satu juga kesaksian saya juga buat buat kaum bapak yang lainnya juga gitu ya. Ternyata ketika kita melayani Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan tadi, hadirat Tuhan itu benar-benar ada. Kalau dibilang tadi, kita harus bukan cuma sekedar kenal gitu. Karena kalau cuma sekedar kenal, Tuhan juga iya itu Alfasta, oke. Tapi ketika Tuhan nggak sayang, itu yang ngeri, bukan ngeri sedap lagi, ngeri benar itu. Seperti makanya tadi saya bilang butuh Tuhan, sangat butuh Tuhan. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Alfasta. Jadi Pak Pendeta Dhani, kita melihat bahwa memang kehidupan semua orang selalu butuh Tuhan begitu ya Pak Pendeta ya. Dan mungkin menjadi tanggung jawab bagi kita sendiri secara pribadi di hadapan Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin Pak Pendeta Dhani bisa menyampaikan nih, bagaimana nih cara kita supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya. Yesus Tuhan sebelum ada di tengah-tengah dunia, dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Bapa. Artinya pemenuhan janji Allah kepada Yesus, dia melakukan segala sesuatu bukan semau dia. Allah memerintahkan itu, dia lakukan. Setelah dia berinkarnasi menjadi manusia, dia ada sebagai Bapa dan sebagai manusia, dia melakukan segala tugas tanggung jawab dia selama ada di dunia bumi, pelayanan, kiri kanan dan sebagainya. Dia nggak bisa sendiri. Ini saya kasih gambaran dulu, dia nggak bisa sendiri. Apa yang dia lakukan? Hai Petrus, hai Andreas, hai ini terpilihlah 12 murid. Dia cari 12 murid untuk menopang dia, membantu dia. Setelah 12 murid ini ada, berarti setidak-tidaknya sudah terbentuk satu persekutuan. Satu persekutuan ini tugas tanggung jawab mereka apa? Kamu tugas sana ya, lo tugas di sana ya, lo tugas di sana ya, lo tugas di sana. Gitu ya. Tugas pekabaran ini mulai berjalan kan? Janjinya mulai yang kamu jangan takut, aku akan menyertai engkau kok sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Nah, kalau saya bawa dalam konteks kita, artinya konteks PKB secara khusus PKB ya apalagi dalam kehidupan kita, PKB yang seusia kita lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini konteks itu Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah membentuk kita satu persekutuan. Satu persekutuan ini ada yang benar-benar sungguh dia melayani, ada yang memang karena sibuk. Saya pakai ilasan sengaja lupa, pura-pura lupa, dan benar-benar lupa. Kalau benar-benar lupa mungkin yang sudah sesia opung ya, oma, opa, opung buru, opung duli, itu yang benar-benar lupa. Tapi kalau yang sengaja lupa dan pura-pura lupa, lo gue ibaratnya kayak gitu. Ini yang bahaya nih kalau pura-pura lupa. Kenapa pura-pura lupa? Sudah tahu tadi itu jam ibadah. Kesibukan tidak masalah gitu. Itu ibadah juga sih, abodah. Ibaratnya kalau Ibrani abodah, kalau Yunaninya letreia gitu kan. Itu asal katanya ketika mereka budak yang memang benar-benar melakukan tugas tanggung jawab, lalu konteksnya dirubah dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan lewat puji-pujian, tapi lebih kepada tingkah laku. Contoh, sekarang ini pemikiran kita semua PKB, mau kesibukan kerja, aktivitas kerja, Tuhan nggak marah, Tuhan nggak larang. Cuman apakah selama ini kita sudah terbentuk satu persekutuan belum? Padahal sudah terbentuk, tetapi karena lo gue atur jalan sendiri, ya udah. Berarti persekutuan itu tidak sampai kepada
misinya Bung Alf yang mana, Bung Asa yang mana, Bung tahu ibaratnya gitu. Karena semua masing-masing ketika dibilang jangan lupa ibadah, sudah dicek nih, sudah tahu. Sudah diingat. Oh iya, oke. Hilang juga. Nah, tiba-tiba pura-pura lupa, sengaja lupa terjadi. Sudah. Akhirnya iya 1 tahun cuma masuk ibadah PKB sekali. Nah ini bahaya loh, gitu. Kenapa bahaya? Ibadah di mana-mana terbentuk itu adanya satu persekutuan, gitu. Walaupun kita memang rajin ibadah minggu, rajin memberi persembahan, kalaupun bisa-bisa kita memberikan segala sesuatu kita punya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, PKB konteks kecil juga ada. Ini keluarga kita. Ini yang harus diingatkan. Jadi ketika kita kesibukan kerja tidak dilarang, tapi jangan lupa, cuma digarisbawahi jangan lupa, tetap punya kita ada. Nah, ketika kita tahu kita punya persekutuan kecil ini ada, ingat, ibaratnya kayak gitu. Contoh kan satu keluarga kayak Bung gitu, satu keluarga. Iya, betul. Papa sibuk, Dalam mama persekutuan. sibuk, anak-anak nanya, papa mama sibuk melulu, papa mama sibuk melulu. Sama dengan kita. Kalau misalnya anggota sibuk, pengurus juga tanya. Kasih tahu, tapi ya anggota sibuk. Jadi cuma diingatkan. Jadi nggak terkumpul Iya, juga ya, gitu. maksudnya Jadi ya. cuma diingatkan bahwa kita satu persekutuan. Jadi sama-sama mengingatkan, berarti kita sama-sama memang benar-benar butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Berarti memang semakin mendekatkan dengan kepada Tuhan tuh semakin dalam persekutuan tuh juga Betul, harus betul. kembali kita lihat kembali ya, kita lihat supaya kembali. misi kita kan sama, misi PKB dia bisa sama-sama satu suara gitu kan. Moga-moga PKB kita makin rame ya. Amin. Iya, terima kasih banyak Pak Pendeta Dani, Baik, Pak Pasta. terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, salam selalu sehat. Pak Pendeta. Siap. Salam sehat, oke. Sobat PKB, hari ini kita sudah membicarakan tentang mengenal Tuhan lebih jauh. Kita kembali mengenal Tuhan yang mana itu semua tidak bisa kita landaskan pada satu pengertian memang, tetapi memang juga pengertian tiap orang pada Tuhan itu selalu berbeda-beda. Kita mau melihat itu semua di dalam pengertian yang didasari pada firman Tuhan, tetapi kita perlu mengingat bahwa untuk memahami Tuhan tidak cukup dengan kemampuan kita sendiri, yaitu dengan kebiasaan kita mungkin untuk bekerja dengan semau gue. Artinya bekerja dengan kita berpikir bahwa hanya dengan bekerja kita mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persekutuan juga menjadi bagian yang penting yang harus terus-menerus kita ikuti. Semakin sering kita beribadah bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Salam sehat Sobat PKB. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam.